Kisah ini melanjutkan episode sebelumnya, di mana Drupada yang telah bertekuk lutut di hadapan Drona menyerahkan separuh kerajaannya untuk putra guru Drona, yaitu Aswatthama. Dan setelah upacara penobatan itu, para Pandawa meminta izin kepada gurunya untuk kembali ke kerajaan Hastinapura. Saat para Pandawa itu dalam perjalanan pulang ke kerajaan Kuru, mereka dihadang oleh rombongan Duryudana. Terjadilah ketegangan dan saling pandang di antara kedua belah pihak. Duryudana mendekati para Pandawa dan menantang mereka untuk bertarung kembali atau menerima kekalahannya. Duryudana berkata, "Yudhistira, kita putuskan saat ini siapa di antara kita yang paling kuat, kau atau aku? Dan siapakah sebenarnya telah ditakdirkan untuk menang?" Yudhistira tidak menanggapi tantangan dari Duryudana, dan ia mengatakan bahwa menerima tantangan seperti itu sama halnya dengan menerima kekalahannya. Pertarungan di antara kedua pangeran Kuru adalah sesuatu hal yang tidak pantas untuk dilakukan. Namun Duryudana bersikeras ingin mendapatkan kepastian dari Yudhistira. Ia mengatakan bahwa tahta Hastinapura adalah miliknya. Duryudana memaksa Yudhistira untuk mengambil sebuah sumpah bahwa kakak tertua dari Pandawa itu harus mengorbankan tahta Hastinapura itu untuk dirinya, atau mereka akan melakukan pertarungannya di tempat tersebut. Para Pandawa dibuatnya bingung dengan sikap Duryudana itu. Arjuna mengingatkan kakaknya bahwa jangan pernah untuk mengambil sebuah sumpah yang nantinya akan menyakiti hati mendiang ayahnya itu. Yudhistira pun mengambil sebuah keputusan dengan berkata, "Duryudana, aku berjanji bahwa apapun keputusan dari Raja Dhritarashtra, maka aku akan menyetujui keputusan tersebut." Para Pandawa tidak bisa berbuat banyak lagi kecuali menerima keputusan kakak tertua mereka. Duryudana terlihat gembira mendengar janji dari Yudhistira. Ia sangat yakin dengan keputusan ayahnya yang akan menyetujui penobatannya sebagai pangeran mahkota Hastinapura. Sementara itu di kerajaan Hastinapura, hati Dhritarashtra sedang dirundung perasaan yang gundah. Dia mencemaskan bagaimana nanti putranya Duryudana bisa menerima kekalahannya dan mengakui kemenangan para Pandawa, serta siap menerima penobatan Yudhistira sebagai pangeran mahkota. Ratu Gandhari berusaha menghibur hati suaminya dan menyerahkan semua keputusan itu kepada kehendak rakyat Hastinapura. Sementara itu di kerajaan Pancala, Raja Drupada yang masih teringat dengan kekalahannya segera mengambil peta kerajaannya dan merobeknya menjadi dua bagian. Ia merasa sangat terpukul dengan kekalahan yang dialaminya dari Arjuna, murid Drona, sehingga ia harus merelakan wilayah kerajaannya dibagi dua dengan putra guru Drona, yaitu Aswatthama. Sri Kandi datang untuk mencoba menghibur kesedihan ayahnya itu. Dia berjanji akan membalaskan kekalahan ayahnya dan menaklukkan Hastinapura. Kemarahan Drupada kembali tersulut karena Sri Kandi dipandang tidak akan mampu untuk mengalahkan Bhisma. Sri Kandi juga telah mengetahui kekuatan dari para pangeran Kuru yang telah dengan mudah berhasil mengalahkan dirinya. Bahkan ia belum mengetahui sama sekali kekuatan daripada Arjuna, di mana suara tali busurnya saja seperti senjata Dewa Indra yang tidak akan mungkin bisa dikalahkan oleh Sri Kandi. Drupada mengatakan bahwa dirinya memerlukan seorang putra untuk bisa membalaskan dendamnya kepada Drona. Dan putranya itulah yang akan duduk di singgasana Hastinapura dan berkuasa di sana. Sementara itu di Hastinapura, Duryudana beserta adiknya Dursasana sedang menemui ayahnya Raja Dhritarashtra. Mereka mempertanyakan sebuah kompetisi yang telah diatur untuk pemilihan pangeran mahkota. Duryudana mendesak ayahnya agar mengumumkan dirinya lah yang akan terpilih esok hari. Namun Raja Dhritarashtra mengatakan bahwa dirinya tidak bisa mengambil keputusan seenaknya saja.
Dan jika saja Duryodhana bisa menunjukkan suatu alasan bahwa untuk mengalahkan Drupada adalah rencana yang telah diatur oleh Guru Drona, maka ia akan segera mengumumkan anaknya sebagai putra mahkota. Namun Duryodhana menegaskan bahwa seorang raja adalah orang yang memegang keputusan mutlak dan akan diikuti oleh semua orang. Dan jika sang raja mengumumkan Yudhishthira sebagai putra mahkota, maka dirinya beserta adik-adiknya akan mengadakan pemberontakan terhadap Hastinapura. Dan itu berarti bahwa ayahnya akan memerintahkan pasukannya untuk menyerang anak-anaknya. Dalam dilema itu, Raja Dhritarashtra berkata, arang berasal dari api, dan jika arang itu terjatuh ke dalam api, maka sudah menjadi tugasnya untuk membakar arang itu untuk menjadi debu. Dengan kemarahannya, Duryodhana kembali mengingatkan ayahnya agar mengambil keputusan untuk menobatkan dirinya esok hari, dan jika tidak, ia mengancam akan menghancurkan ketenaran dari kerajaan Kuru tersebut. Duryodhana dan Dursasana lalu pergi meninggalkan Raja Dhritarashtra yang sedang dilanda kebingungan. Sementara itu kedatangan para Pandawa dieluk-elukan oleh seluruh masyarakat Hastinapura. Sang raja beserta keluarga kerajaan lainnya mengadakan penyambutan di depan pendopo istana. Para Pandawa kemudian memberikan salam hormat kepada sang raja, ibu, kakek, dan juga para sesepuh kerajaan lainnya. Terlihat Duryodhana hanya bisa mengawasi mereka dengan hati yang penuh kebencian. Yudhishthira berkata, "Salam yang mulia, kami telah menang, dan itu semua karena berkat doamu. Kami sudah penuhi kewajiban kami kepada guru kami." Dhritarashtra menanggapi kabar yang dibawa oleh Yudhishthira itu dengan nada yang sinis. Hal itu membuat semua hadirin menjadi bertanya-tanya, apakah maksud dari kata-kata Raja Dhritarashtra itu. Tidak tahan berlama-lama di tempat tersebut, Raja Dhritarashtra pun pergi meninggalkan para Pandawa. Nah, bagaimanakah jalannya pengumuman Pangeran Mahkota pada keesokan harinya? Nantikan kisahnya dalam episode selanjutnya. Silakan juga tonton koleksi video di channel ini. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video-video selanjutnya.